tentang Sirekap. Itu sangat sering kawan-kawan, dan saya juga mengatakan Sirekap itu adalah alat bantu, betul. Biayanya 30M, nggak sedikit. Tetapi apa yang dinyana? Sirekap dalam proses penghitungan di tengah jalan dihentikan. Atau kita nggak tahu. Ada permainan atau apa, saya nggak tahu. Saya tidak menuduh. Makanya dikatakan tadi pemilu yang parah, pemilu yang kotor, pemilu yang rusak, pemilu yang curang dan lain sebagainya, dan ugal-ugalan. Ini saya catat ini. Kenapa? Saya sejak tahun 98, 99 ikut pemilu. Hari ini laporan yang disampaikan kepada saya, ada kota yang jumlah penduduknya nggak sampai 50.000. Dua kecamatan menghabiskan dana 1M untuk menjadi anggota DPRD kota itu. Yang akan duduk di DPR itu nanti di kota itu adalah, maaf saya nggak mengerti apa maksudnya, adalah orang pasar. Kemudian di kota, untuk kota yang agak besar, menghabiskan uang 5M untuk kota. La ilaha illallah. Luar biasa. Betul yang dikatakan tadi, yang akan menjadi anggota dewan dari semua tingkatan itu adalah para kapitalis. Sama. Ngeri kita nih. Mau dibawa kemana demokrasi ini? Mau dibawa kemana ini? Apakah ini tujuan dan maksud tujuan kita untuk melakukan pemilu ke pemilu itu? Bukan malah lebih baik, tetapi malah sebagaimana yang saya sampaikan. Pertama adalah saya mengambil kalimat dari berbagai tokoh dan NGO tentang pemilu hari ini. Pak JK mengatakan pemilu 2024 adalah pemilu terburuk. Kemudian Pak Hugua mengatakan bahwa pemilu pada hari ini adalah pemilu yang brutal. Dan bukan hanya beliau yang menyampaikan. Banyak para tokoh menyampaikan itu, dan saya termasuk orang yang diserang ketika itu. Dalam berbagai event, karena ada dialog-dialog, karena ketika itu yang harus hadir adalah juga dari KPU, Bawaslu, tetapi ketika itu para penyelenggara tidak hadir, saya terkesan masuk karung, sehingga semua persoalan itu muaranya kepada Komisi 2 yang saya ada di dalamnya. Kemudian juga ada yang mengatakan pemilu itu adalah ugal-ugalan. Tidak ada predikat pemilu yang dilakukan pada hari ini yang bersifat positif. Itu yang saya ambil. Tentu saya, sebagaimana saya katakan tadi, bahwa saya dan kawan-kawan adalah juga orang yang bertanggung jawab secara moral. Tentu kita perlu mengevaluasi pelaksanaan pemilu ke depan. Sekarang ini kita melakukan evaluasi agar ke depan pemilu itu tidak seperti predikat-predikat yang disampaikan oleh berbagai elemen yang saya sampaikan tadi. Itulah maksud dan tujuan daripada evaluasi yang kita lakukan pada hari ini. Oleh karena itu, tentu saya berharap kami ini orang yang selalu disudutkan. Karena apa? Dianggap penyelenggara pemilu kan diharapkan berintegritas, punya kapabilitas, punya kualitas, punya semuanya itu ke arah yang lebih baik. Tetapi pada hari ini itu kalimat predikat yang diberikan. Yang dianggap salah adalah kami-kami, karena bapak-bapak ini adalah
pilihan-pilihan kami. Tentu pemilu ini bukan hari ini. Pemilu ini sudah kita lakukan 5 tahunan. Harusnya makin lama makin baik, bukan makin sektek. Inilah moral yang perlu kita renungkan, sebagaimana dikatakan oleh kawan-kawan tadi, tercabik-cabik sesuatu yang kurang elok itu. Tadi juga disampaikan oleh kawan-kawan, ketika pelaksanaan pemilu ini, kami sangat sering turun ke kabupaten kota. Pergi ke gudang-gudang. Cuman ketua kemarin di ruang VIP, sayangnya jarang-jarang komisioner itu yang menampingi kita. Itu keluhan ketua kalau nggak salah. Atau pimpinan lah, saya bilang lah pimpinan lah. Kalau Bapak ngeluh jangan lempar ke saya, Bapak ngeluh aja sendiri. Iya. Kalau ketua kan wibawanya kan lebih besar kalau saya ngomong. Karena keluhan saya lebih besar daripada itu, Pak. Ya, itu. Kalau yang saya ngomong tentu sudah pasti itu. Sedangkan ketua saja mengeluh, apalagi saya. Ya, saya aminilah pokoknya, Bapak. Amin, kan begitu. Dan itu bukan hanya saya yang mengeluh. Yang datang menamping itu, maaf, maksudnya adalah kita turun ke bawah Gunung Cerja itu adalah bagaimana persiapan pemilu itu lebih sempurna. Tapi maaf, saya katakan tidak ada. Saya insya Allah tidak pernah absen untuk melaksanakan itu. Oleh karena itu apa? Kami ke gudang. Padahal warna daripada kertas suara sudah jelas ukurannya, warnanya masing-masing partai itu. Ternyata ketika kami ke lapangan, ada warna yang tidak sesuai. Artinya apa? Golnya bagaimana? Tentu terpaksa diperbaiki. Tentu terpaksa disempurnakan. Harusnya komitmen kita dengan KPU, bukan saya ya, makanya saya nggak sebut kita, KPU ketika melakukan MOU dengan percetakan, jelas komitmennya itu apa? Sebelum dikirim, itu harus disortir dulu. Jangan sortirnya di daerah, itu kan memakan kos. Ini yang saya lihat, itu juga pernah saya ungkapkan. Kemudian apa lagi? Ada yang sobek. Ada yang kotak suara yang rusak. Ini kan sangat naif ini. Harusnya nggak terjadi itu kalau kita melakukan MOU sebelum dikirim, nggak ada yang sobek, tidak ada yang rusak, apalagi warnanya abu-abu dan lain sebagainya. Ini yang saya lihat. Artinya apa? Ke depan, tentu saya harapkan penyelenggara pemilu siapapun orangnya, hal-hal yang kurang elok itu menjadi pelajaran dan tidak akan terjadi kembali. Itu yang saya katakan. Kemudian kita selalu mengingatkan KPU, komisioner, tentang Sirekap. Itu sangat sering kawan-kawan dan saya juga mengatakan Sirekap itu adalah alat bantu, betul. Biayanya 30M, nggak sedikit. Tetapi apa yang dinyana? Sirekap dalam proses penghitungan di tengah jalan dihentikan. Saya biasanya mengakses dengan WA, nggak bisa dilakukan lagi. Karena apa? Dihentikan. Sampai terakhir. Begitu juga penghitungan manual. Bisa dihentikan. Agar-agar Sirekap tidak cun. Mana yang benar ini? Juga sudah ada sinyalemen yang disampaikan oleh Pak Junimar kemarin atau semalam. Yang namanya Sirekap itu tidak boleh kurang. Paling tidak tetap naik. Ini malah ada yang berkurang. Itu kan menandakan tidak profesionalnya operator dalam mengerjakan ini.
Artinya SDM perlu menjadi perhatian kita ke depan. Kalau mempergunakan SDM, mempergunakan IT tentu, atau kita nggak tahu ada permainan atau apa, saya nggak tahu. Saya tidak menuduh. Kenapa si rekap itu bisa turun dan kenapa sistem penghitungan suara manual harus dihentikan? Kedua-duanya. Ini kan biar saja mobile. Ini apa? Oleh karena itu saya harap ini tidak boleh terjadi lagi karena pengalaman pahit yang dilakukan di tahun pemilu 2024. Kemudian apa yang disampaikan oleh kawan-kawan, Ongku tadi yang sangat luar biasa menyampaikan, money politik. Makanya dikatakan tadi pemilu yang parah, pemilu yang kotor, pemilu yang rusak, pemilu yang curang, dan lain sebagainya, dan ugal-ugalan. Ini saya catat ini. Kenapa? Saya sejak tahun 98, 99 ikut pemilu. 3 periode saya di DPRD Sumbar, provinsi. Pernah jadi pimpinan, sekarang duduk di sini. Sangat merasakan apa yang dikatakan. Pelaku dalam pelaksanaan pemilu. Pelaku. Sebelum ini, yang 2024, kos politiknya saya rasanya 100 juta itu udah terlalu banyak. Karena saya hanya membuat baliho, kemudian membuat kalender, kartu nama. Jarang-jarang juga baliho itu. Paling-paling kalender, kartu nama. Kemudian bersinergi dengan kabupaten kota. Hanya itu. Hari ini, laporan yang disampaikan kepada saya, ada orang yang terdekat dengan saya dan lain sebagainya. Saya nggak usah sebutkan. Ada kota yang jumlah penduduknya nggak sampai 50.000. 2 kecamatan. Menghabiskan dana 1 M untuk menjadi anggota DPRD kota itu. Ini karena resmi, jadi nanti nggak enak saya sebut nama kotanya. Saya berbincang, orang datang ke rumah saya. Apa katanya? Yang akan duduk di DPR itu nanti di kota itu adalah, maaf saya nggak mengerti apa maksudnya, adalah orang pasar. Apa yang dimaksud orang pasar? Kalau bahasa Padangnya orang pasar. Orang pasar itu konotasinya, maaf, saya ini orang pasar ini. Orang di Dianota. Saya nggak usah sebut lah itu. Itu kalimat-kalimat yang disampaikan. Mau jadi apa kita kabupaten kota itu yang isinya adalah orang-orang itu? Maaf, saya dari hati yang dalam menyampaikan ini. Saya ingin bagaimana pemilu ke pemilu itu selalu saya dengungkan. Itu yang terjadi. Ada juga di kabupaten menghabiskan dana menjelang hari pemilihan terpaksa minjam uang ke bank 500 juta. Incumbent. Datanya valid. Kemudian di kota, untuk kota yang agak besar, menghabiskan dana, dia nggak pernah akses ke jadi orang partai, nggak pernah ikut beberapa kali, menghabiskan uang 5 M untuk kota. La ilaha illallah. Luar biasa. Betul yang dikatakan tadi. Yang akan menjadi anggota dewan dari semua tingkatan itu adalah para, bukan saudagar, kapitalis. Sama. Saya ini saudagar ini. Ini enggak, maksud saya ini, saya serius menyampaikan ini. Ngeri kita nih. Mau dibawa kemana demokrasi ini? Pernah kalimat itu saya sampaikan ketika saya ada seminar di parlemen, TV parlemen itu. Mau dibawa kemana ini? Apakah ini tujuan dan maksud tujuan kita untuk melakukan pemilu ke pemilu itu? Bukan malah lebih baik, tetapi malah sebagaimana yang saya sampaikan. Kemudian, tadi sudah disampaikan oleh Pak Wali Kota Sukabumi yang meninggal. Alhamdulillah lebih baik daripada 2019.
tetapi masih ada yang meninggal. Kalau dari referensi saya 181, tapi beliau mengatakan 187. Saya simak. Ya, saya nggak tahu mana yang pas. Tapi memang di atas 180. Kalau dulu 894 sudah ada perbaikan. Kita tidak menginginkan satu pun anak bangsa meninggal akibat daripada pemilu. Kita tidak inginkan itu. Oleh karena itu ke depan tentu juga harus dilakukan piranti dalam rangka bagaimana safety agar orang-orang yang kita tugaskan dalam pelaksanaan pemilu makin lama, kalau tidak seperti ini, mudah-mudahan zero. Kalau enggak, ada penurunan. Hari ini Alhamdulillah, tentu saya berikan apresiasi, karena kita selalu mewarning apa yang harus dilakukan. Dan juga kita selalu minta supaya ada BPJS-nya dan lain sebagainya, ada asuransinya dan lain sebagainya. Tapi kita tidak membenarkan satupun anak bangsa meninggal akibat itu. Kemudian tentu saya berharap kepada pimpinan. Tadi saya belum ada suara yang disampaikan oleh kawan-kawan. Dari apa yang disampaikan oleh anggota Komisi 2, supaya kita berharap ke depan ini, 27 November kita akan melaksanakan pilkada. Hampir sama tempatnya di seluruh kabupaten kota, kecuali Jogja barangkali. Tidak dilakukan pemilihannya. Provinsinya. Ada pemilihan bupati, ada pemilihan wali kota, ada pemilihan gubernur. Tanggal 27. Tentu saya berharap dalam rangka kebaikan dan kesempurnaan pelaksanaan pilkada, dan juga dalam rangka perbaikan dan kesempurnaan pemilu 5 tahun mendatang, perlu agaknya kita bentuk panja tentang pelaksanaan pemilu ini. Itu saya sarankan kepada pimpinan, mudah-mudahan bisa diamini oleh kawan-kawan. Yang kedua adalah, saran saya, dulu kita pertama kali ditugaskan oleh partai untuk duduk di Komisi 2 ini. Kita-kita ini sedang merancang rancangan undang-undang tentang omnibus law-nya partai politik dengan pelaksanaan kepemiluan. Ada pilkada, ada pemilu legislatif, ada pemilu presiden. Itu yang kita rancang. Namun banyak juga orang-orang ketika itu yang tidak setuju. Dari apa yang kita evaluasi hari ini, menurut saya sudah merupakan kewajiban bagi DPR. Tadi dikatakan saya tidak duduk. Saya sudah sampaikan kepada Pak Menteri ketika ketemu, bagaimana udah duduk. Sulit, kata saya sama Pak Menteri, itu belum ketika itu dilakukan pemilu. Biaya politik, biaya kos politik, bukan money politik, 2 kali lipat Pak Menteri. Padahal saya dulu tidak incumbent, cuman mantan pimpinan DPRD Sumbar. Sekarang nih incumbent, saya memang tidak pernah melakukan money politik, maaf, insya Allah. Tidak pernah. Tetapi kos politik, alat peraga itu wajib hukumnya saya lakukan. Ternyata suara saya turun 46%. Itulah yang istilah yang dikatakan oleh Pak Ugua tadi, brutal dan lain sebagainya itu. Makanya beliau apa risau atau sedih atau pasrah bagaimana money politik itu dilegalkan. Saya nggak setuju dengan apa yang beliau katakan. Untung aja ketua mengingatkan tadi. 1 rupiah pun kata ketua, kalau ada pun kita tidak setuju. Itu kata beliau tadi. Kami rapat, saya setuju itu. Tapi mungkin beliau lelah. Pas udah gak kuat lagi apa yang harus dilakukan. Iya, itu saya lihat gestur daripada Pak Hua itu udah nggak lagi lah, pasrah dia. Sehingga itu kalimat-kalimat yang dilakukan. Oleh karena itu tentu saya berharap kepada kita bersama, terutama
kawan-kawan yang duduk di Komisi 2 nanti yang akan merupakan orang yang bertanggung jawab bagaimana pemilu 2029 itu jauh lebih baik dari yang sekarang ini. Oleh karena itu tentu ini juga menjadi pemikiran dan harapan saya perlu dilakukan evaluasi menyeluruh tentang pelaksanaan pemilu dengan melakukan regulasi tentang partai politik dan tentang kepemiluan sebagaimana yang dikatakan kalimat-kalimat yang diungkapkan oleh kawan-kawan tidak akan mendapatkan predikat sebagaimana yang saya katakan tadi. Barangkali demikian pimpinan. Terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.